Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Membaca dan Menulis, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan kita Keterampilan Membaca dan Menulis. Perkenalkan, saya Sivanisa dengan NPM 2150600087 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tulisan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak videonya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang menulis. Apa sih itu menulis? Nah, menulis ialah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan arah suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain itu dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Nah, menurut Digibran yang menyatakan bahwa menulis adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan hasil bacaan dalam bentuk-bentuk tulisan, bukan dalam bentuk tutur. Menurut Gie, menulis diistilahkan sebagai pengarang, yaitu segenap rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dapat dipahami. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengungkapkan ide, gagasan, atau sebuah pikiran melalui tulisan. Buah pikiran tersebut dapat berupa pendapat, pengetahuan, pengalaman, keinginan, ataupun perasaan seseorang. Perkenalkan, nama saya R. Aurial Salsabila Oktora dengan NPM 2150601111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Deskripsi berasal dari kata describe yang berarti menulis atau membeberkan hal. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi tersebut memiliki ciri khas, yaitu paragraf atau karangan deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta dilibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Yang keempat, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Yang kelima, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, atau ciri-ciri fisikis keadaan suatu objek dengan rinci. Yang keenam, cerita yang disampaikan berupa fakta karena membutuhkan data. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dipilah menjadi 3, yakni yang ke-1, teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks deskripsi tersebut. Yang kedua, teks deskripsi spatial, yaitu teks yang hanya menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan ruang. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi dengan penggambaran objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa adanya tambahan opini penulis. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Terdapat 5 macam. Yang pertama ada judul. Judul karangan setidaknya mengandung 3 aspek, yakni relevan, provokatif, dan singkat. Judul atau kepala karangan melambangkan tema cerita, yang merupakan intisari atau ringkasan tersirat dari seluruh karangan. Fungsi judul ini yaitu sebagai daya penarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Lalu yang kedua ada identifikasi, yakni penentuan identitas dari seseorang, objek, atau benda lainnya. Yang ketiga ada klasifikasi, yakni unsur penyusun dengan sistem pada suatu kelompok sesuai kaidah dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada deskripsi, yakni berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang suatu objek atau topik yang dibahas di dalam teks. Lalu yang kelima ada simpulan, yakni penegasan terhadap suatu hal yang dianggap penting. Simpulan ini bisa dicantumkan atau juga tidak bisa dicantumkan.
Lalu selanjutnya ada ciri kebahasaan teks deskripsi. Pada teks deskripsi, terdapat ciri-ciri kebahasaan di antaranya. Yang ke-1 ada menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Contoh, hawa sejuk, ombak mengalun, tak begitu deras. Yang kedua ada menggunakan kata benda. Contoh, Pulau Nusa Kambangan, Pantai Karangpandan. Lalu yang ketiga menggunakan kata kerja. Contoh, hawa sejuk menyurak, angin pantai berembus, dan ombak mengalun. Yang keempat menggunakan frasa yang mengandung kata benda, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Yang kelima mengandung kata kerja, perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai objek, suatu subjek. Lalu yang keenam mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang teks deskripsi dari saya. Pengertian narasi. Narasi adalah cerita yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dan merangkai tindak tanduk manusia dalam sebuah peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu, dan juga di dalamnya terdapat konflik yang disusun secara sistematis. Adapun ciri-ciri dari narasi, yang pertama itu menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan dirangkai dalam urutan waktu. Yang kedua berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang ketiga ada konfiks. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konfiks. Selain alur cerita, konfiks dan susunan kronologis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis narasi. Jenis-jenis narasi yaitu diantaranya narasi ekspositorik atau narasi teknis. Narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Di dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan 13 suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai saat terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi, maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositorik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Yang kedua ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Sementara itu, sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang, tetapi berusaha memberikan makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Selanjutnya yaitu ada pengertian argumentasi. Argumentasi adalah pernyataan posisi yang disertai alasan yang mencerminkan penalaran seseorang untuk memperkuat, menentang, atau mendukung suatu pendapat yang berupa rangkaian fakta-fakta dan bukti agar pendapatnya sulit dibantahkan. Argumen ini sangat diperlukan apabila argumen tidak kuat, pendapat Anda akan mudah dipatahkan. Argumen digunakan saat mengomentari dan menginterpretasi masalah. Saat mengomentari dan menginterpretasi digunakan pandangan pakar agar argumen yang diberikan terarah, bukan hanya argumen pribadi tanpa pandangan pakar. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri argumentasi. Yang pertama itu menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik dan lain-lain. Yang ketiga menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Yang keempat, penutup berisi kesimpulan. Dan yang kelima, mengemukakan alasan atau bantahan. Selanjutnya yaitu ada struktur argumentasi. Pada argumentasi ini terdapat 3 struktur argumentasi, diantaranya yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan pada teks argumentasi memuat tentang argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan penulis. Pada bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Bagian pendahuluan juga menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi harus disampaikan. Idealnya pendahuluan harus mengandung cukup banyak bahan untuk menarik perhatian pembaca yang tidak ahli sedikit pun, serta memperkenalkan kepada pembaca mengenai fakta-fakta pendahuluan yang perlu diketahui untuk dapat memahami argumentasi.
Selanjutnya, yang kedua yaitu ada argumen. Argumen di dalam teks argumentasi berisi mengenai fokus usaha membuktikan pendapat atau suatu gagasan yang sudah dituliskan di bagian pendahuluan. Tulisan di dalam tubuh teks argumentasi dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang didukung dengan pendapat yang akan disampaikan. Tulisan di dalam argumen ini seharusnya disampaikan setelah melakukan proses analisis, penyusunan, dan dikemukakan setelah melakukan observasi, eksperimen, penyusunan fakta, dan jalan pikiran yang logis, sehingga nantinya dicapai kesimpulan yang benar. Yang ketiga yaitu ada kesimpulan atau ringkasan. Kesimpulan atau ringkasan yang terdapat pada teks argumentasi tidak melulu mempersoalkan topik mana yang dikemukakan di dalam argumentasi, tetapi pengarang tetap harus menjaga agar konklusi yang disimpulkan tetap dapat memelihara tujuan dan kembali menyegarkan ingatan pembaca mengenai teks yang disampaikan secara logis. Tujuan dari disusunnya kesimpulan atau ringkasan adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan yang diberikan sudah sesuai dengan kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran dan disampaikan dalam bahasa dan data yang logis untuk mencakup keseluruhan isi dari bacaan teks argumentasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis argumentasi. Argumentasi ini memiliki jenis-jenis yaitu yang pertama argumentasi sebab akibat. Paragraf argumentasi sebab akibat adalah jenis paragraf yang ditulis berdasarkan pada data-data yang menyebabkan isu atau tema yang dibahas itu lahir. Kemudian, teks argumentasi dibahas mengarah pada akibat yang telah disebabkan sebelumnya. Cara mengetahui paragraf teks argumentasi sebab akibat dapat mudah diketahui dari penggunaan konjungsi atau kata hubung seperti oleh sebab itu, karena itu, dan dengan demikian. Yang kedua, argumentasi akibat sebab. Berbalikan dengan paragraf argumentasi sebab akibat, paragraf ini ditulis dengan cara mengungkapkan akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dijelaskan sebab-sebabnya apa saja. Dari segi penulisan pun tetap mengutamakan fakta dan data. Yang ketiga yaitu ada argumentasi persamaan. Argumentasi persamaan adalah argumen yang dituliskan dengan cara mengemukakan prinsip persamaan sebelum mengambil kesimpulan. Tentu saja, penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan secara logis dan menggunakan data yang kuat, tujuannya agar tidak dapat disangkal. Yang keempat, argumentasi otoritas. Otoritas adalah paragraf yang ditulis didasarkan pada pendapat dari orang terkenal atau orang yang memiliki keahlian tertentu, di mana jenis paragraf deskripsi satu ini sebagai tulisan deskripsi yang digunakan sebagai problem solving dalam isu atau tema yang diangkat yang dianggap menjadi masalah. Pengertian eksposisi. Eksposisi atau paparan adalah paragraf yang memanjakan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Eksposisi juga merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu, sehingga dapat memperluas pengetahuan pembaca. Eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, atau pengalaman. Kemudian ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Kemudian yang kedua ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Kemudian yang keempat ada teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu.
Kemudian yang kelima ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Kemudian yang keenam ada teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian yang ketujuh ada teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Kemudian yang terakhir ada teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Kemudian ada ciri-ciri eksposisi. Yang pertama ada menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data faktual. Yang ketiga, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Yang keempat, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Dan yang terakhir, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau proses kerja sesuatu. Kemudian ada pengertian persuasi. Teks persuasi atau ajakan adalah tulisan yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca, sedangkan sasaran argumentasi menitikberatkan pada logika pembaca. Persuasi ini bertujuan agar pembaca terbujuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Penulis menyertakan bukti data dan fakta pendukung dengan tujuan agar pembaca terbujuk. Kemudian ada jenis-jenis persuasi. Terdapat 4 jenis persuasi. Yang pertama yaitu persuasi politik. Persuasi politik ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi iklan ini, diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki barang, atau memakai jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempat ada persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tujuannya tidak hanya menyebarkan informasi saja. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Kemudian ada ciri-ciri persuasi. Yang pertama, harus menimbulkan kepercayaan pendengar atau pembacanya. Yang kedua, bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang ketiga, menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Dan yang terakhir, harus ada fakta dan data yang mendukung. Kemudian yang terakhir ada struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan soal isu. Pengenalan soal isu ini menekankan pada pengantar umum, tetapi masalah yang disampaikan masih sangat mendasar. Yang kedua ada rangkuman argumen. Rangkuman argumen ini menekankan pada pendapat penulis yang diharapkan mampu memengaruhi para pembaca. Dalam hal ini, rangkuman argumen juga untuk mengemukakan fakta serta data yang ingin disampaikan oleh penulis teks persuasi. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan inti dari teks persuasi yang memang merupakan tujuan dibuatnya teks ini. Ajakan memang bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat.
Hal itu tergantung dari selera masing-masing para penulis. Dan yang terakhir ada penegasan pernyataan kembali, merupakan suatu upaya dari penulis memberi tekanan terhadap persuasi yang akan disampaikan kepada para pembaca. Ungkapan yang sering disampaikan adalah memberi penegasan menggunakan kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Dalam membuat tulisan, haruslah butuh pemahaman agar apa yang ditulis itu sesuai dengan apa yang ditulisnya dan dapat memberikan pengaruh kepada pembaca. Nah, ada beberapa bentuk di dalam penulisan, yaitu ada deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Di dalam deskripsi adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan perincian detail tentang objek sehingga dapat memberikan pengaruh pada imajinasi pembaca dan pendengar, bagaikan mereka ikut melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami langsung objek. Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia yang berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Argumentasi adalah paragraf yang berusaha membuktikan kebenaran dengan berpikir kritis dan logis, bertolak dari fakta-fakta untuk mencapai suatu kesimpulan. Posisi adalah tulisan yang bernada. Penjelasan disebut tulisan penyingkapan dan tujuannya pengkalifikasian, pembatasan, penganalisisan, penjelasan, dan penilaian. Persuasi adalah suatu bentuk karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.